kata e-commerce ini lebih besar dari it originally is sekarang, khususnya dari sudut angka atau statistik yang muncul. E-commerce yang dianggap sebagai orang berjual dan berbelanja online ini sudah terbentuk gara-gara aktivitas orang yang memanfaatkan internet untuk jualan. Namun belum tentu berlakukan transaksi online. Jadi orang seperti Facebook, bahkan lewat BlackBerry Messenger, Yahoo Messenger itu sudah mulai jual beli barang. Namun transaksinya adalah melakukan transfer langsung. Jadi dari angka jumlah barang, jumlah uang yang berpindah tangan gara-gara orang lihat sesuatu dibantu oleh internet tuh besar sekali angkanya. Nggak bisa tertrace. Tapi yang kita fokuskan adalah e-commerce dalam arti sebuah transaksi yang terjadi karena dibantu oleh situs yang memang bergerak di e-commerce. Di antaranya adalah model-model seperti marketplace, iklan baris, dan lain sebagainya. Nah itu pun di awal ini juga angkanya belum pernah terungkapkan karena memang belum ada tracking system yang baik. Namun kalau kita lihat perkembangannya tiap bulan itu perkembangannya boleh dibilang as a marketplace bisa 2-3 kali lipat. Jadi perkembangannya besar sekali. Sekarang pergerakannya adalah orang-orang sudah mulai memanfaatkan sistem pembayaran online. Nah itu yang bisa mulai di-track setelah berapa tahun ke depan nanti. Jadi entusiasme orang-orang yang sudah memanfaatkan internet adalah base untuk munculnya e-commerce, dan e-commerce ini mulai merangkak, sebenarnya nggak merangkak ya, sudah mulai meledak-ledak tiap bulan perkembangannya gitu loh. Saya kasih range mungkin 2-3 kali, saya nggak tahu model seperti iklan baris perkembangannya sebesar apa, tapi di marketplace seperti Multiply itu secara konsisten kita mengalami perkembangan sebanyak 2 kali lipat tiap bulan. Itu sangat encouraging karena sistem-sistem pembayaran yang kami tawarkan tuh memang bukan yang mulai model sistem transfer. Jadi bagi seorang yang belanja online yang pada umumnya di Indonesia memanfaatkan sistem jual beli di Multiply itu sesuatu yang baru. Tapi adaptasinya tinggi sekali, cepat sekali, dan kita lihat bahwa orang yang sudah mencoba melakukan transaksi online, membeli sesuatu, kembali lagi dalam minggu yang sama selama 2-3 kali lagi untuk purchase barang berikutnya. Jadi itu sebuah tren yang kita lihat konsisten, di mana orang yang sebelumnya mengandalkan sistem transfer, yang transfer ke orang yang dia nggak kenal, terus tidak ada perlindungan konsumen dan lain sebagainya. Jadi model ini kelihatan disambut dengan baik gitu. Multiply saat ini memiliki jumlah merchant yang terbesar di Indonesia. Nah, kita klasifikasi dulu ya. Yang dianggap oleh Multiply atau dunia di internet ini sebagai penjual tetap online, artinya mereka yang setiap hari menangani bisnis online-nya. Jadi bukan incidental seller, hobiis yang bosan sama jam tangannya, dia posting di sebuah forum, terus habis itu barangnya laku sudah gitu. Nunggu barangnya berikut lagi dia bosan apa, itu incidental atau hobiis seller. Model itu banyak sekali di Indonesia, cuman Multiply justru tidak terlalu serius menggarap pasar itu. Kami menggarap pasar yang memang niat untuk berjualan. Dia punya stok, dia punya produksi yang berjalan terus, dia aktif membuka halamannya, merapikan halamannya, dan berkenalan dengan sebanyak mungkin orang. Nah itulah yang kita lihat, kita support, dan untuk itu kami memiliki marketplace yang paling besar. Sekarang sudah 95.000 permanent sellers, traffic kita masih di 7-an juta unique visitors setiap bulan. Itu membuat sebuah pasar yang sangat besar. Jadi dari 90 ribuan ini setiap bulan mendapatkan kunjungan yang sangat besar ke tokonya. Jadi tugasnya Multiply membuat pasar ini ramai, penjual ini suka jualan di situ karena memang pengunjungnya banyak, ada fasilitas-fasilitas yang disediakan, pembayaran, pengiriman, keamanan, dan lain sebagainya, sehingga environment-nya kondusif untuk berjualan. Itu dari sudut penjualnya. Dari sudut pembelinya, mereka berarti punya pilihan yang banyak dengan 90.000 penjual ini, dan masing-masing produk yang boleh dibilang ada yang sampai ratusan bahkan ribuan. Jadi jumlah produk yang terdaftar aja udah 1 juta lebih. Pilihan mereka tuh jadi banyak, dan ditambah mereka punya promosi, bisa ikutan dalam promosi seperti bebas ongkos kirim, lalu diproteksi oleh Multiply. Jadi tempat yang nyaman untuk belanja juga. Jadi untuk dua belah pihak saling menguntungkan. Kalau saya fokusin ke model yang sama seperti Multiply,
yaitu kategorinya itu marketplace. Di marketplace ini menyediakan sistem pembayaran dan ada sistem di mana paling nggak pembeli itu bisa menelpon customer service dan lain sebagainya. Jadi termasuk kategori ini. Nah, kategori ini boleh dibilang termasuk cukup ribet. Banyak yang masuk ke bidang kategori ini yang lebih memilih ke model retail, di mana mereka hanya dealing dengan beberapa brand atau beberapa perusahaan-perusahaan besar dan mereka membuat marketplace menjual barang-barangnya seperti barang-barang elektronik, barang-barang fashion. Jadi brand-brand ini bisa dihitung. Paling banyak mereka berhubungan dengan 400, 500 klien, di mana 500-an klien ini berjualan di marketplace mereka. Uniknya di Multiply adalah kami berhubungan dengan puluhan ribu. Nah, tiap penjual di Multiply kami anggap sama seperti brand besar. Nah, kalau lihat dari kondisinya seperti mana, semua ingin memiliki marketplace seperti Multiply yang long tail-nya itu sangat kuat, dan untuk bisa mengarah ke sana sangat-sangat sulit memiliki segitu banyak penjual, membina hubungan dengan mereka satu persatu, membuat mereka nyaman berjualan dan bertambah terus barang-barangnya supaya makin banyak pilihan, mengikut sertakan mereka dengan berbagai macam program promosi, ikut nanggung untuk memberi diskon dan segala macam. Dan mereka datang dari latar belakang yang bermacam-macam. Banyak yang gaptek tapi barangnya laku banget. Banyak yang canggih banget cuman nggak ada barang yang dijual. So permasalahan sehari-hari itu banyak sekali yang harus urusi. Jadi kami fokus kepada long tail itu. Kami menyediakan platform untuk siapapun boleh berjualan dan bisa berjualan. Kami sangat fokus terhadap apa yang Multiply bisa tawarkan, yaitu traffic, fitur-fitur untuk berjualan, kenyamanan, keamanan. Dan fokus kami, saking fokusnya ke strategi itu, kami jarang lihat ke kiri kanan sih. Tapi kelihatannya sih mereka juga mengejar ke arah yang sama. Dan indikator yang sangat positif buat model yang Multiply, di mana marketplace ini banyak diisi oleh mom and pop stores ini. Kita sudah lihat bahwa jumlah brand-brand yang sudah memilih untuk saya juga mesti jualan nih di tempat Multiply itu datang dengan sendirinya. Nah, jadi saya lihat sih strategi ini lumayan baik karena akhirnya sudah bisa menarik penjual individu maupun brand-brand dan perusahaan-perusahaan besar. UKM pun mungkin di pengertian orang-orang lebih banyak ke pengrajin gitu ya. Namun kalau kita lihat penjual-penjual online itu UKM semua. Mereka mulai dari rumahnya, dari garasi. Bedanya mereka bukan pengrajin, bukan pembuat barang, mereka penjual. Mereka lah yang mempercepat perkembangan industri e-commerce ini. Mereka yang jeli melihat pasar tuh lagi cari apa. Jadi mereka menempati posisi yang sangat penting sih di mata rantai proses penjualan dengan model ekonomi baru ini. Karena mereka yang bisa melihat dan mengambil ke pengrajin mana barang-barang yang akan diabsorb oleh pasar. Sebaliknya mereka bisa memberikan feedback langsung kepada pembuat dan pengrajin ini bahwa produksi barang tertentu yang mereka buat ini ya kurang populer. Nah, itu feedback yang mereka bisa berikan. Sementara mereka bisa langsung mengambil sebuah barang, memasarkan barang itu. Dan ujung-ujungnya kalau lihat UKM, permasalahannya marketing, distribution. Nah, sekarang tiba-tiba si penjual-penjual ini punya akses ke distribusi langsung, dan mereka juga bisa melakukan promosi online dengan cepat. Jadi kami sangat fokus terhadap penjual-penjual online. Belum tentu mereka produsen atau mereka pengrajinnya. Pertimbangannya adalah saya kekuatan dari UKM itu adalah variasi. Kekuatannya adalah di Indonesia ini berlimpah ruah orang-orang yang setiap hari berusaha untuk maju, come up dengan ide-ide baru dan barang-barang baru, karena memang mereka tidak dapat kesempatan untuk maju seperti negara-negara berkembang di mana mereka akan bekerja di sebuah tempat dan ekonominya maju. Di Indonesia tidak seperti itu. Jadi memang kekayaan alam Indonesia, selain kekayaan alam seperti yang kita tahu, minyak, oil and gas dan segala macam, adalah orang-orangnya yang setiap hari tertekan, tiap hari susah, dan mereka mencari jalan yang sangat kreatif untuk memajukan diri sendiri. Nah, kita meng-capture soul itu. Jadi tidak perlu banyak mencari karena supply-nya banyak. Nah, sekarang demand-nya juga banyak, cuman permasalahan demand ini nggak bisa connect di tengah-tengah, di mana dia mau beli sesuatu dia takut.
dia kok nggak ada yang menjamin transaksinya. Jadi kami sekali lagi melakukan tugas menyediakan platform, mempertemukan supply and demand lewat media internet ini dengan proteksi dan segala macam. So dengan sendirinya UKM berkembang, kami berharap kami bisa memberikan tambahan nilai terhadap proses mereka melakukan penjualan. Dan selama kami bisa melakukan service yang menambah nilai ke mereka, kami yakin bahwa Multiply bisa diterima dengan baik. Makanya kami mengarah untuk mensupport UKM. Kalau non UKM mereka sudah ada sistem distribusi sendiri, mereka sudah ada aturan-aturan yang sangat rigid. Bahkan saya lihat bahwa dengan model approach internet ini, justru yang perlu di breakdown adalah chain distribusi yang sekarang kita lihat yang sudah terstruktur seperti itu. Sulit untuk UKM nembus ke misalnya Carrefour gitu. Tapi mereka punya kesempatan sangat luas untuk berjualan langsung ke consumer tanpa harus nembus sistem distribusi yang sudah established.